Selamat sore Pak Rian. Selamat sore Ibu Melinda. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik-baik saja, Bu. Menyenangkan. Oh, terima kasih. Dilihat dari raut wajahnya ya Pak ya, memang Pak dalam suasana gembira, nyaman, atau Ya, bagaimana? Bu. Iya, Bu. Nah, itu Memang tampak di luar menyenangkan, tapi ada yang akan saya curhatkan hari oh ini. iya, oh begitu. Iya, jadi baik ya Pak ya. Karena waktu kita itu sangat terbatas sekali, mungkin dalam tempo waktu 15 menit kita ngobrol-ngobrol sedikit. Kira-kira apa yang harus kita bicarakan ya? Begini, Bu. Saya akhir-akhir ini mengalami kendala. Dari siswa saya 30 orang, ada terdapat 3 siswa itu yang mengalami kendala di mana perolehan nilai mereka itu selalu saja di bawah KKM yang saya tentukan. Wah, Jadi ada 3 orang siswa, Bu. Saya tidak mengerti apa sih kenapa mereka seperti itu. Gitu. Nah, seperti itu, Bu. Seperti kira-kira itu. dari ketiga siswa itu, ketiga siswa yang mengalami nilai rendah itu apa penyebabnya, Pak? Uh, iya, Bu ya. Padahal saya sudah menyusun dari misalnya saya sudah dalam setiap kali kompetensi dasar yang saya sudah capai, ada 3 kompetensi dasar atau 1 kompetensi dasar saya sudah lakukan. Di akhir saya melakukan tes. Di akhir ini saya sudah melakukan 3 kompetensi dasar dan melakukan 3 kali tes. Tetap saja mengalami hal yang sama di mana nilai mereka itu di bawah KKM. Mungkin saja saya masih kurang dalam beberapa hal. Mungkin saja materinya dalam penyampaian materi begitu sulit. Anak-anak itu untuk 3 anak itu agak susah dalam menyerap materi, ataupun misalnya minat belajar mereka itu rendah, Bu, di rumah. Mungkin fungsi kontrol orang tuanya rendah. Mungkin itu salah satu 2 hal yang patut saya pertimbangkan dalam situasi ini. Wah, Begitu, sangat Bu. disayangkan sekali ya, Pak ya, Ya, menghadapi siswa seperti itu. Tetap kita harus pantau ya, Pak ya, ya, apa penyebabnya nilai mereka itu di bawah KKM. Seperti yang Pak ya, katakan bahwa fungsi orang tua mungkin tidak berjalan begitu bagus sehingga anak-anak bisa memperoleh nilai di bawah KKM. ya. Tapi menurut Pak Rian sendiri, nilai seperti apa yang Pak inginkan? Nilai yang saya inginkan adalah siswa dari semua siswa yang saya uji setiap akhir kompetensi dasar itu, jadi setidaknya memperoleh target pencapaian misalnya 99% ataupun sampai 100% dalam perolehan nilai mereka. Dengan begitu saya merasa bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, saya mengalami kendala dengan 3 siswa tersebut. Padahal yang saya inginkan adalah uh, daya serap siswa, target kurikulum pencapaian siswa itu semuanya 100% lah. Sehingga materi mereka pahami betul. Itu target yang ingin saya peroleh saat ini. Wah, luar biasa sekali ya, Pak, ya. Berarti, Ya. kalau boleh Pak memilih, rentang nilainya nilai berapa itu? Kalau rentangnya dari skala 1 sampai 10? Ya, Bu, memang kalau rentangan 0 atau 1 sampai 10, 1 menunjukkan misalnya angka paling rendah dan tidak baik, nilai buruk, sampai 10 yang paling baik. Saya boleh untuk posisi saat ini, mereka mungkin secara kumulatif mereka berada di angka 7 ya, 6 atau 7. Oh iya, angka 7 ya. Oh, 6 luar atau biasa, 7. Pak, Ya, luar biasa. Nanti tetap diupayakan ya, Pak, ya, tetap ya, diupayakan agar, target yang Pak inginkan, dapat dicapai, ya. ya. Jadi, kira-kira rencana apa yang Pak lakukan untuk, ketiga siswa itu? Supaya perolehan nilainya itu sedikit, berubah? Rencana yang saya lakukan
Baik Bu, luar biasa sekali. Kiranya pertanyaan ini membuka wawasan saya, bagaimana kemudian nanti di kelas apa yang harus saya lakukan, rencana apa yang memang Ya, saya harus pikirkan dari saat ini. Mengingat bahwa di kelas saya memiliki 30 orang siswa. iya, iya, Jadi dari 30 orang siswa ini terdapat 27 siswa yang memiliki pencapaian belajarnya baik, bagus. di Iya, mana nilai mereka sudah di atas KKM. Nah, iya, iya. sementara 3 siswa lainnya ini memang mengalami kendala hingga saat ini. Setelah 3 kali tes saya lakukan, mereka mengalami kendala, tetap saja mereka alami hal yang sama. Rencana yang perlu saya lakukan untuk di masa yang akan datang ini adalah yang pertama, ya kira-kira ya Bu ya, kira-kira yang pertama melakukan analisis, bukan analisis hasil ujian. Nah, misalnya dari soal-soal yang Iya, iya, berikan, iya. soal-soal yang saya berikan pada indikator mana yang soal-soal itu bagi seluruh siswa secara akumulatif itu sulit. Nah, Iya, iya. kemudian dari hasil analisis itu menjadi tolak ukur ketika nanti saya akan membuat soal untuk ujian berikutnya. Nah, itu Oh, yang iya. pertama yang saya lakukan analisis. Yang kedua, Ibu, sekiranya setelah mendapatkan hasil ujian siswa, saya melakukan pengelompokan. Iya, 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 iya. Pengelompokan adalah saya membedakan siswa yang sudah mencapai KKM dan siswa yang tidak mencapai KKM yang saya targetkan. Nah, Oh, iya. untuk siswa yang Iya. tidak mencapai KKM ini, target saya yang pertama saya melakukan bimbingan secara khusus. Bagus. Iya, 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 iya. Bimbingan secara khusus kepada mereka dan memberikan les tambahan di Iya, luar iya. jam pelajaran yang real, di mana materi-materi yang telah saya uji dan nilai mereka itu di bawah KKM, maka saya mengulasnya kembali, mengingatkan kembali materi-materi itu bahwa pada bagian mana yang mereka anggap sulit. Saya akan jelaskan, saya akan sampaikan, ajar, mereview ulang kembali materi untuk mereka pahami betul secara face to face, waktu yang khusus saya lakukan. Iya, iya, iya. Apalagi saya kan Ibu guru bahasa Inggris, belajar bahasa asing itu cukup bagi anak-anak di kalangan anak SMP di perkampungan, sekolah saya di perkampungan, agak susah juga untuk mereka menyelesaikan. Tapi Oh, iya, itu iya, cara iya. saya. Kemudian setelah saya pengelompokan itu berhasil, saya berusaha, saya punya tekad agar ketiga anak ini di kemudian hari ketika diberikan ulangan Iya, iya, berikutnya, iya. mereka akan mendapatkan nilai di atas KKM. Berikut, itu yang kedua. Yang ketiga, Iya, iya. yang kita lakukan adalah istilahnya ada tutor. Tutor Betul, dalam ya. hal bagaimana teman-teman yang tingkat pencapaian hasil ujiannya itu baik, jadi mana nilai mereka di atas KKM, jadi mereka Iya, iya. bisa menjadi tutor, mereka bisa mendamping atau membimbing juga temannya yang Membimbing. Oh, iya, iya, iya. sama mereka, Oh, iya. Jadi ada teman yang punya kemampuan lebih, Punya jadi mereka kemampuan bisa lebih. Oh, mendampingi, iya. membimbingi, Berarti saling membantu begitu, Pak, ya? Saling ya Bu, membantu. saling membantu Luar biasa. memberikan pemahaman tentang materi yang sulit bagi Sulit, ya. ketiga orang anak ini. Iya. Itu rencana saya dan saya sangat yakin kalau ini saya lakukan, ya ketiga anak ini sepertinya tidak punya kendala untuk kemudian hari. Di kemudian hari. Oh, ya, sangat luar biasa sekali, Pak, ya. Mungkin ya itu Bu. Sudah upaya bagaimana siswa ini supaya mereka bisa memperbaiki perolehan nilai agar mereka juga di kemudian hari tidak minder lagi ya Pak ya, tidak Ya Bu. minder sehingga mereka memperoleh nilai yang baik, mereka bisa
bergabung dengan teman, tidak Ya, lagi, Bu. diceritakan oleh teman bahwa, "Oh, nilai saya ini rendah." Iya, Ya, Bu. tapi sangat bagus sekali ya Pak Rian ya, atas Ya, Bu. upaya yang, Pak Rian lakukan. Namun Pak, mungkin ada cara atau teknik lain yang Pak lakukan, biar ketiga siswa itu menyadari sekali bahwa, mereka itu memiliki nilai yang, sudah standarnya di bawah KKM, tidak mencapai target yang diinginkan oleh kurikulum, baik, yang diinginkan oleh, guru mata pelajaran itu sendiri. Kira-kira seperti apa itu, Pak? Baik Bu, wow, semakin ke sini semakin Iya, menarik sekali ya. Saya tertantang iya, untuk harus menggali lagi. Ini luar biasa sekali Bu iya, Melinda. iya, iya, Pak. Saya bangga ya ada pada posisi ini. Begini Bu, mungkin saya harus merefleksikan diri saat ini, melihat ke Iya, dalam diri saya. iya, Dalam pembelajaran saya tidak terlalu memperhatikan gaya belajar siswa misalnya. iya, Uh, ada gaya belajar kinestetik, ada auditori, audiovisual. Uh, Mungkin itu menjadi bagian kelemahan saya. Mungkin iya, ketiga anak ini iya, iya, lebih lebih ke gaya lebih apa ke arah misalnya, iya, iya, kinestetik atau auditori atau iya, audiovisual. iya, Uh, betul. Memang jujur selama ini saya dalam memetakan Iya, profil belajar siswa itu masih kalau saya bolehkan masih di angka kalau 0 sampai 10 saya masih di angka 3 atau di 4. angka 3 ya? Oh, iya, Pak, ya? Nah, Iya, iya. sehingga saya memulai dari diri saya itu yang harus saya lihat dulu. Mmm, Uh, Kira nanti saya perlu di awal pembelajaran saya harus memetakan profil belajar siswa oke, dulu. iya, iya, Itu yang iya, bagus. harus saya lakukan. Kemudian Iya, itu yang pertama. Bagaimana hubungan saya sebagai guru dengan orang tua? Ya, baik, uh, yang akan saya lakukan rencana yang berbeda yang seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah uh, saya melakukan kunjungan rumah juga, Bu, terkait tiga anak ini. Melakukan iya, kunjungan iya, rumah. Kunjungan rumah ini apa tujuannya? Jadi saya bisa iya, iya, memantau seperti apa aktivitas anak di rumah ketika mereka punya waktu untuk belajar. Apakah memang benar mereka belajar atau apakah mereka benar mengerjakan tugas? Dan selain itu saya harus melakukan komunikasi dua arah dengan orang tua tentang bagaimana sih siswa itu di kelas, di rumah. wah, iya, iya, Uh, iya, iya, Mereka iya. betul di rumah itu Mungkin belajar. kurang kontrol orang tua ya Nah, atau ya seperti itu lebih ya, ke Pak, ya? situ ya Bu ya, lebih ke situ ya Bu. Seperti apa Iya, sih iya, kontrol mhm, kontrol orang tua terhadap belajar siswa. Uh, iya, Kemudian ini yang nanti harus saya perjuangkan, saya akan lakukan di kemudian hari, Bu. Itu niat oh, saya. iya. Oh, iya, luar biasa sekali ya, Pak. Padahal sebelumnya tadi saya, menanyakan kepada Bapak, ingin menanyakan, kira-kira rencana apa ya yang Pak lakukan ke depan ini dalam rangka untuk, memperbaiki. Tetapi, ternyata Bapak sudah memberikan solusi yang terbaik, ada pemetaan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dan ada kegiatan kunjungan orang tua, itu sangat luar biasa, Pak. Ya, jadi, kira-kira kapan memulainya, Pak? Biar terwujud, Uh, Baik, Bu. nilai yang diperoleh. Oke. Sesegera mungkin, secepatnya akan saya lakukan dan saya juga akan berbagi tips ini kepada rekan sejawat saya yang membutuhkan hasil dari coaching hari ini. Ya. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman saya. Saya yakin mereka juga punya kendala yang sama seperti yang saya alami saat ini, Bu. Oh, iya, baik, Pak. Oke, Segera Pak, mungkin saya lakukan. kurang lebih 15 menit kita sudah berbincang-bincang tadi, Pak, karena kita dibatasi oleh waktu. Eee, Satu lagi, Pak, sebelum kita, berhenti dalam percakapan kita, kira-kira apa yang Bapak sudah dapatkan setelah kita berbincang-bincang? Mungkin sudah ada temukan dia punya solusi atau bagaimana? Silakan, Pak. Uh, Terima kasih, Bu Melinda. Kembali lagi saya mengatakan luar biasa, Bu.
membuka wawasan saya dalam menemukan apa sih solusinya. Saya sendiri yang harus memberikan solusi dan memberikan jawabannya. Ya, kembali lagi yang saya dapat hari ini, yang kita dapat hari ini bahwa hasil belajar siswa itu tidak selamanya tolak ukurnya itu, kesalahannya itu ada pada siswa. Tetapi juga bagaimana kita guru, seperti apa peran kita guru. Iya, benar Apakah sekali. kita guru menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian seperti apa kita membangun kerjasama, kolaborasi antara kita sebagai guru mata pelajaran dan juga orang tua mereka di rumah. Selain itu juga Ibu, apa yang saya dapat hari ini adalah saya setidaknya sebagai guru, profesi guru itu tidak semua orang ya menjadi guru ya. Saya boleh mengatakan begini, guru itu tidak hebat, tapi guru bisa menghasilkan orang-orang yang hebat. Iya, luar biasa. Bahwa dari ketiga anak ini, mereka itu memang tidak bisa apa-apa, bukan? Iya. Banyak kurang. Ya, kembali saya katakan kurang ini kontrol ya Pak ya. Kurang dari orang tua seperti dari orang tua dan juga saya. Misalnya jangan sampai KM yang saya tentukan itu terlalu tinggi. Iya. Menyebabkan nilai mereka pencapaian hasil belajar mereka itu rendah. Iya, mungkin bisa direview ulang ya Pak ya. Maka ya saya harus bisa mereview lagi dan saya harus berdiskusi dengan teman. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Melinda yang sangat luar biasa hari ini sudah mendampingi saya, dan hari ini saya mendapatkan banyak hal terkait bagaimana alur berpikir untuk bisa menemukan solusi dari saya sendiri. Ya, jadi baik Pak ya. Kalau begitu Pak, kita akhiri saja. Nanti di kali berikut kita lagi bersambung lagi untuk berbincang-bincang. Jadi sekian ya Pak ya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Ibu Melinda. Iya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu, terima kasih Bu.